Polemik laporan Yoni Dores terhadap Lesti Kejora masih bermunculan dan dari beberapa kalangan artis memberikan komentar. Advokat sekaligus praktisi hukum Dr. Togar Situmorang memberikan tanggapan atas berita tersebut. Mari simak video berikut ini. Laporan yang dilakukan terhadap Lesti itu kan terkait masalah penggunaan ciptaan daripada Yoni Dores. Yoni Dores ya. Yoni Dores. Yes. Nah, dalam hal ini sang pelapor harusnya tidak memukul rata dengan membuat suatu laporan resmi ke pihak kepolisian. Karena kenapa? Ini kan terkait ciptaan lagu. Ciptaan lagu itu kan ada yang menaungi, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, di mana LMKM ini itu adalah membawahi pencipta lagu ataupun para yang mempunyai lagu itu sendiri, di mana LMKM ini mengatur daripada sistem terutama terkait masalah royalti. Nah, dengan membuat laporan kepada pihak kepolisian, ini saya duga sangat-sangat prematur. Karena harusnya paling tidak itu dicari dulu bagaimana caranya sehingga Lesti Kejora itu betul-betul ada suatu dugaan pidana, yaitu pidana pelanggaran hak cipta. Karena namanya satu lagu itu kan tidak mungkin dinyanyikan dari orang tertentu mengingat kepada pencipta seseorang tertentu. Kan itu dulu. Kayak saya, misalnya menyanyikan lagu. Saya kan tidak ada tujuan misalnya komersil, atau tidak ada tujuan ingin menjiplak, tidak ada tujuan ingin istilahnya tanda kutip membuat suatu yang memang menguntungkan diri saya sendiri. Nah, oleh sebab itu harusnya itu harus ada yang menengahi, yaitu tadi LMKM, lembaga yang memang menaungi para pencipta dan penyanyi ataupun musisi. Berarti sangat prematur berarti Bang ya? Prematur. Makanya untuk Lesti Kejora semangat, karena ini adalah satu proses yang harusnya masuk ke dalam ranah keperdataan, bukan ranahnya ke pidana. Pasti tidak ada niat Lesti Kejora untuk melakukan satu perbuatan melanggar pidana terkait hak cipta daripada Pak Dores tadi. Bang, tapi ada yang bilang mungkin dari orang belakangnya, apa maksudnya manajemennya atau gimana? Karena kan Lesti hanya menyanyikan Bang. Gimana Bang? Itu tadi kita bilang. Nah, ini kan harus ada benang merah langsung ke pihak Lesti Kejora. Selama Lesti Kejora tidak ada niat menguntungkan diri sendiri, dia hanya menyanyikan secara spontan karena ada arahan dari manajemen, ada permintaan dari para penonton, ada dari penggemar. Nah, bagaimana kita bisa tuduh seseorang melakukan tindak pidana pelanggaran hak cipta? Ini prematur tadi seperti saya bilang. Mungkin harus ada, mungkin lebih baik ada mediasi atau restoratif justice gitu atau gimana? Bukan di situ. Ini harusnya si pencipta lagu ini dengan adanya lagu yang dibawa oleh Lesti Kejora, harusnya dia mengadukan dulu kepada LMKM. Bukan personal dia menyerang Lesti dengan membuat laporan ke pihak kepolisian. Itu maksudnya. Karena kita lihat dari perspektif hukum ya. Karena saya sendiri kan adalah dokter ilmu hukum, terutama kalau kita mengaitkan daripada hak kekayaan intelektual seseorang, terutama pencipta, harus ada yang terlanggar. Salah satunya nilai ekonomi. Ada enggak dari Lesti Kejora menyanyikan itu mendapatkan suatu nilai ekonomi? Kan tidak. Karena yang mengatur semua jadwal atau permintaan segala macam itu kan manajemen, bukan Lesti Kejora. Itulah. Oh, berarti kalau sebenarnya kalau dalam undang-undang hak cipta itu harusnya seperti apa nih Bang? Harus kan masih sebenarnya masih ada polemik juga nih Bang antara Ahmad Dhani, seperti apa pernah dengar kan beritanya Ahmad Dhani dengan beberapa musisi tentang undang-undang hak cipta. Ini seperti apa nih sih? Inilah makanya
kadang-kadang kan orang tidak mau membaca undang-undang secara utuh. Dimana kalau hak kekayaan intelektual, terutama hak cipta, itu kan ada yang menengahi, yaitu Menkumham. Nah, harusnya disinilah sosialisasi dari menteri pun harusnya ke bawah, harus sering digunakan, harus sering dilakukan. Sehingga tidak ada ujung-ujung langsung membuat suatu laporan pidana. Tidak ada ujung-ujung jadi konflik keperdataan. Itu maksudnya. Oh gitu Bang. Jadi harus ada sosialisasi. Karena tidak semua orang tahu apa sih artinya hak kekayaan intelektual. Apakah kita menyanyikan lagu orang lantas dianggap melanggar pidana, atau dianggap kita mengambil hak kekayaan intelektual orang, kan belum tentu. Bang, tapi sebenarnya kan yang dimasalahkan karena kan lagunya ada di salah satu channel YouTube Bang. Itu kan bahasa komersial juga Bang. Gimana Bang? Nah itu tadi kita bilang, masuk ke channel YouTube dalam rangka apa? Nah kalau masuk ke channel YouTube dalam rangka istilahnya hanya untuk semacam menyanyi biasa, itu saya rasa tidak ada hal yang memang menyalahkan, kecuali memang tadi ada nilai ekonomi yang dia dapatkan. Terus ada pernah juga dia bilang karena kan ini menurut berita ya Bang, karena kan susah ditemui restinya, makanya dia ngambil jalur hukum gitu Bang. Nah di situ tadi berarti niat daripada pelapor ini bisa diduga ada hal yang memang kurang pas, ya, dengan menggunakan instrumen kepolisian untuk memaksa. Itu yang nggak boleh. Karena hukum itu bukan jadi alat pemuas. Hukum itu harus equal, baik pelapor ataupun terlapor. Makanya ada yang namanya ajas praduga tidak bersalah. Jadi harusnya seperti apa Bang? Lesti sampai saat ini masih belum berbicara nih Bang. Harusnya seperti apa nih? Kalau saya dengan ada kondisi ini, Lesti harus meminta klarifikasi dan verifikasi kepada pencipta lagu ataupun Pak Dores itu yang telah melaporkan dia ke pihak kepolisian. Maksud tujuan melaporkan itu apa? Bagian yang mananya yang memang diduga melakukan suatu perbuatan pidana terhadap diri orang itu gitu loh. Harus gerak cepat. Karena bisa menimbulkan ini Bang ya. Ini kan menimbulkan polemik dan merugikan nama baik Lesti Kejora. Sementara kita tahu Lesti Kejora kan para penggemarnya juga banyak. Netizen Lesti Kejora juga banyak gitu loh. Kalau saya pribadi sebagai seorang advokat akan dukung Lesti Kejora. Karena ini bukan domain ke arah pidana. Mungkin karena ketidaktahuan Lesti Kejora, makanya ada konflik ini. Tapi niat si pelapor itu apa gitu loh. Tujuan baik atau tidak. Oh gitu Bang. Siap, mungkin ada pesan Bang buat Yoninya kali, pesan buat Lestinya. Jadi bagi saya ini Bang, permasalahan tentang hak kekayaan, hak cipta ataupun kekayaan intelektual ini masih debatable. Oleh sebab itu pemerintah dalam hal ini Menkumham itu wajib mensosialisasikan terutama bagaimana agar tidak adanya konflik-konflik di antara para pencipta, musisi ataupun masyarakat itu sendiri. Karena yang dirugikan kan bangsa kita juga. Kita setuju adanya penghargaan kepada para pencipta lagu ataupun para penyanyi. Tapi juga tidak memukul rata orang apa-apa dilaporkan dengan dugaan pelanggaran hak cipta, terutama ke pidana. Itu aja. Saya advokat Dr. Togar Situmorang menjunjung selalu kebenaran, dalam hal ini mendukung Lesti Kejora. Tuhan memberkati.